Halo guys, kembali lagi ke Linkcast, Linggau Podcast. Bersama saya, Ida Afriani, dan pada hari ini saya ditemani oleh Kak Ahmad Faisal Rosyadi, atau biasa disapa Kak Ical. Halo Kak Ical. Halo Ida. Jadi Kak Ical ini adalah salah satu relationship officer yang ada di BPJS Kesehatan, kantor cabang untuk Linggau. Nah, bersama Kak Ical, hari ini kita akan membahas mengenai segmen-segmen kepesertaan pada program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, semuanya pada tahu kan apa itu JKN? JKN atau adalah program yang memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Benar nggak Kak Ical? Ya, benar sekali tidak. Nah, membahas mengenai program JKN, ada apa aja sih Kak segmen-segmen kepesertaan yang ada di program JKN ini? Nah, untuk kita ketahui juga, jadi untuk peserta dari BPJS atau program JKN ini itu terdiri dari dua macam dulu. Ada yang namanya pekerja dan ada juga bukan pekerja. Nah, pekerja ini siapa aja? Itu bisa dari pegawai negeri sipil atau ASN, bisa dari pejabat negara atau pekerja pada badan usaha dan lain-lain. Sedangkan kalau untuk bukan pekerja, itu bisa dari masyarakat yang dia pensiunan ataupun memang dia lagi belum ada pekerjaan, dan bisa juga dari perintis kemerdekaan atau veteran gitu. Oke, jadi kalau dilihat dari segmennya itu dibagi menjadi dua dulu ya Kak. Yang pertama ada yang pekerja dan bukan pekerja. Gimana untuk segmen pekerja itu bisa dari pegawai negeri sipil atau ASN, kemudian ada juga pegawai swasta ya Kak? Benar, ada pegawai swasta juga. Nah, kemudian juga ada yang pada bagian pada segmen bukan pekerja, ada pensiunan atau bahkan orang yang emang belum memiliki pekerjaan atau dia mungkin punya usaha ya Kak? Iya, bisa jadi. Tadi udah dijelasin nih Kak, ada pekerja sama bukan pekerja. Yang pekerja ini berarti peserta penerima upah ya Kak? Atau biasa disingkat PPU. Benar. Nah, PPU penerima upah, kemudian berarti yang satunya lagi yang bukan pekerja atau yang bukan penerima upah. Nah, berarti di sini ada PPU sama PBPU. Nah, pengertian dari kedua segmen tersebut dan perbedaannya apa sih Kak? Ya, jadi gini Ida, kalau untuk pekerja penerima upah atau PPU, itu adalah segmen di mana pesertanya itu adalah karyawan yang bekerja di instansi. Misalnya yang saya sebutkan sebelumnya itu ASN atau tentara, terus juga Polri, dan juga macam-macam yang dia bekerja di instansi dan dipotong gaji. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk PBPU, dia yang belum bekerja di satu tempat, tetapi dia bisa ikut dalam program jaminan kesehatan. Dan itu nanti akan ada kelas yang bisa nanti masyarakat pilih untuk kelas segmennya gitu. Oke, nah itu perbedaannya nih Kak. Tapi kalau untuk segi pembayarannya gimana Kak? Antara segmen PPU sama segmen PBPU? Nah, jadi kalau untuk pembayaran segmen PPU, dia langsung dipotong dari gaji. Di mana dari persentase pemotong gajinya yaitu 5%, di mana 1% itu dipotong dari pekerjanya sendiri dan 4% dari instansi tempat bekerjanya gitu. Oke, berarti untuk segmen PPU itu pemotongan iuran JKN-nya itu adalah 5%, di mana 4%-nya dibayarkan oleh pemberi kerja atau instansi tempat dia bekerja, kemudian 1%-nya dipotong dari gaji pekerja tadi. Benar itu. Nah, itu untuk yang PPU. Lalu untuk skema pembayaran yang PBPU itu bagaimana Kak? Nah, jadi untuk peserta bukan penerima upah atau PBPU, nah nanti masyarakat bisa memilih kelas yang nanti akan didaftarkan. Nah, di mana di sini ada 3 kelas. Kelas pertama itu iurannya 150.000 per bulan, lalu kelas 2 itu 100.000 per bulan, dan kelas 3 itu 35.000 per bulan gitu. Oke, jadi kalau untuk segmen PBPU atau peserta bukan penerima upah ini dia bisa memilih kelasnya sendiri ya Kak, mau kelas berapa, di mana ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Untuk kelas 1 itu tadi berarti iuran per bulannya adalah 150.000, kemudian untuk kelas 2 adalah 100.000 per bulan, dan untuk kelas 3 itu iurannya adalah sebesar 35.000. Benar, Ida. Oke, berarti peserta yang tidak bekerja atau mungkin dia punya
usaha sendiri berarti dia bisa pilih mau kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Iya. Ya Kak? Yes. Nah tadi untuk yang PPU kan untuk pembayarannya itu dia dipotong ya Kak, dipotong dari gaji si peserta tadi dan juga dibayarkan sama si pemberi kerja atau instansi terkait. Nah tapi kalau untuk yang PBPU atau yang tidak menerima upah ini dia mau membayarkan iurannya itu bagaimana Kak? Dibayar lewat apa? Atau ditransfer atau bagaimana? Ya, jadi gini, kalau untuk pembayaran peserta bukan penerima upah ya, atau peserta PBPU, itu nanti ketika kita mendaftarkan, nanti dari petugas kita akan langsung mendaftarkan untuk auto debitnya. Jadi nanti si peserta apabila nanti sudah terdaftar sebagai peserta JKN, dia akan otomatis iurannya akan dipotong dari rekening bank yang sudah didaftarkan. Nah, untuk pembayarannya nanti bisa dipastikan aja dari banknya itu sudah ada saldonya. Apabila nanti saldonya tercukupi, setiap bulan bakal akan dipotong terus setiap bulan. Terkait pembayaran melalui auto debit nih Kak, kalau auto debitnya lagi terjadi gangguan atau terkendala, apakah peserta itu ada opsi lain untuk melakukan pembayaran Kak? Nah, bagus ya tidak. Jadi kalau untuk peserta yang terkendala dengan auto debitnya, itu bisa nanti mereka membayarkan melalui outlet atau marketplace yang terdaftar atau yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi tidak perlu khawatir ya. Oh, jadi kalau auto debit lagi gangguan nih, sudah banyak opsi lainnya Kak, salah satunya melalui outlet ataupun marketplace yang bekerja sama BPJS Kesehatan. Iya, apalagi lebih di zaman sekarang lebih mudah ya Kak? Benar, sekarang sudah canggih ya. Sudah canggih, sudah banyak aplikasi-aplikasi yang memudahkan peserta. Benar sekali. Nah, kita udah banyak nih Kak bahas mengenai segmen peserta program JKN. Tadi ada PPU, kemudian ada PBPU. Nah, Ida mau nanya nih Kak, mungkin sobat JKN di rumah juga mau tahu nih mengenai segmen kepesertaan program JKN yang iurannya dibayarkan atau ditanggung pemerintah. Nah, itu termasuk ke dalam segmen apa Kak? Ya, jadi ini bagus juga ya. Jadi kalau untuk peserta yang dibayarkan oleh pemerintah, itu kita menyebutnya peserta PBI, penerima bantuan iuran. Yang dimana untuk peserta penerima bantuan ini dia dibayarkan langsung oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, gitu dah. Oke, jadi nama segmennya PBI ya Kak, atau penerima bantuan iuran. Di mana iuran kepesertaannya itu langsung dibayarkan oleh pemerintah, yaitu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Benar. Berarti terbagi jadi dua nih Kak? Iya, ada dua jadi. Jadi ada yang dibayarkan pemerintah pusat sama daerah. Nah, jadi untuk peserta PBI atau penerima bantuan iuran ini untuk yang dari pusat, dia dibayarkan nanti oleh pemerintah pusat melalui anggaran APBN. Sedangkan untuk penerima bantuan iuran daerah atau APBID itu dianggarkan oleh APBD gitu. Oke, jadi untuk pemerintah pusat itu dia anggarannya sumbernya dari APBN ya Kak. Benar. Sedangkan untuk pemerintah daerah itu dibayarkan dengan anggaran APBD. Betul. Pasti APBD tiap daerah beda-beda ya Kak. Berarti Iya. sesuai sama peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah-pemerintah yang ada di daerah tersebut. Iya, gitu dah. Oke. Untuk kepesertaan segmen PBI ini cara pendaftarannya bagaimana Kak? Atau peserta datang langsung ke kantor BPJS atau kemana? Nah, jadi kalau untuk peserta penerima bantuan iuran, ketika mau mendaftarkan, dia tidak harus ke kantor. Jadi nanti cukup melapor ke dinas terkait, yaitu dinas sosial dan dinas kesehatan, gitu dah. Oke, jadi cara pendaftaran untuk segmen PBI ini itu melalui dinas sosial ataupun dinas kesehatan terkait ya Kak, di masing-masing daerah tersebut. Iya, benar itu. Oke, untuk segmen PPU atau pekerja penerima upah ini Kak, untuk iuran yang dibayarkan oleh peserta atau yang dipotong dari gaji peserta tadi, itu siapa saja sih Kak yang ditanggung? Nah, jadi untuk peserta PPU ini menanggung pesertanya sendiri, terus istri atau suami, serta anak maksimal 3 orang dah. Nah, jadi kalau untuk peserta anak ini, apabila nanti dia sudah berumur di atas 21 tahun, nah itu dia sudah tidak bisa ditanggung lagi dah oleh pekerjanya. Nah, kecuali kalau misalkan peserta anaknya
itu dalam posisi kuliah, nah itu dia bisa melaporkan ke BPJS Kesehatan dengan membawa surat keterangan kuliah dan akan bisa kita perpanjang sampai umur 25 tahun dah. Oke, jadi yang ditanggung untuk peserta PPU itu peserta itu sendiri, baik suami atau istri ya Kak. Kemudian anak, yaitu 3 orang anak, tapi maksimal umur anaknya adalah 21 tahun. Jadi saat anak sudah berusia lebih dari 21 tahun itu sudah tidak ditanggung lagi iuran JKN atau kepesertaan JKN-nya. Tapi bisa diperpanjang apabila si anak tadi sedang berkuliah atau sedang menempuh pendidikan ya Kak. Benar. Dengan cara melapor ke kantor BPJS Kesehatan dengan memberikan surat keterangan kuliah. Iya, benar ya. Nah, udah banyak banget nih Kak yang kita bahas dari tadi mengenai segmen-segmen kepesertaan pada program JKN. Ada PPU atau peserta penerima upah, kemudian juga ada segmen PBPU yaitu peserta bukan penerima upah, dan satu lagi tadi ada segmen PBI atau penerima bantuan iuran. Nah, dari banyaknya segmen-segmen yang udah kita bahas dan udah banyak banget juga nih informasi yang Kakak berikan, Ida mau sedikit menggali lagi nih pertanyaan terakhir. Nah, jadi penting dah kita untuk memahami dan mengetahui program apa saja, segmen apa saja yang ada di program JKN ini dah. Khususnya bagi masyarakat yang dia belum tahu nih macam-macam dari segmen pesertaan program JKN, terus bagaimana cara mendaftarnya, terus bagaimana cara membayarnya. Nah, ada harapannya nanti masyarakat mengerti nih. Oh, jadi begini alur untuk program JKN itu dah, gitu. Ya. Oke, berarti penting ya Kak untuk seluruh sobat-sobat JKN di rumah itu mengetahui mengenai segmen-segmen kepesertaan pada program JKN. Ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Udah banyak banget informasi yang Kak Ical sampaikan dan pastinya berguna banget buat sobat-sobat JKN di rumah. Nah, sebelum kita tutup nih Kak, ada nggak kata-kata dari Kak Ical yang mau disampaikan ke sobat-sobat JKN di rumah? Mungkin sedikit kata-kata dari saya, yaitu sehat itu aset dan sakit itu mahal. Jadi bagi sobat JKN yang belum mendaftar menjadi peserta program jaminan kesehatan, wajib mendaftarkannya ya. Oke, berarti wajib ya Kak, wajib jadi peserta JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Biar seluruh masyarakat Indonesia ini kesehatannya terjamin atau tercover oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Benar. Terima kasih untuk semua sobat-sobat JKN di rumah yang dari tadi udah mantengin nih obrolan Ida sama Kak Ical yang membahas mengenai segmen-segmen kepesertaan pada program JKN. Untuk Kak Ical, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga informasi-informasinya bisa berguna untuk seluruh masyarakat Indonesia. Oke guys, cukup sampai di sini. Sampai jumpa di Linkcast episode selanjutnya. Bye-bye. Dadah.